Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Untuk mulainya, silakan teman-teman jalankan Docker-nya dan buka Visual Studio Code-nya. Kita masih menggunakan database yang sama dengan latihan sebelumnya. Kita akan create new file seperti ini. Kita tutup lagi sidebar-nya. Nah, ini terkait dengan materi kita, yaitu tentang kursor. Kursor di Oracle adalah sebuah objek atau pointer yang digunakan untuk memanipulasi sebuah set dari baris-baris data yang sudah dihasilkan dari sebuah select. Nah, ini kita akan memanipulasi atau mengolah data dari hasil select. Fungsi dari kursor ini adalah untuk membantu pengembangan aplikasi yang membutuhkan akses dan manipulasi terhadap data dalam database. Kursor dapat dianggap seperti tabel virtual karena tidak memiliki struktur fisik, namun bisa melakukan operasi seperti tabel pada umumnya. Nah, dalam PLSQL terdapat dua jenis kursor, yaitu ada implicit kursor dan explicit kursor. Nah, implicit kursor, kursor ini secara otomatis dibuat oleh Oracle ketika sebuah SQL statement dijalankan. Implicit kursor akan membuka proses dan menutup sendiri. Nah, kalau explicit kursor, kursor ini didefinisikan oleh pengguna dengan menggunakan perintah declare. Ada open, ada fetch, ada close. Nah, kursor ini memberikan kontrol yang lebih besar terhadap proses pemanggilan data karena pengguna dapat mengontrol kapan kursor harus dibuka, ditutup, atau di fetch. Nah, penggunaan VLSQL kursor sangatlah penting saat kita ingin memproses data secara terstruktur dan sistematis dalam program yang kita buat. Nah, kita dapat mengambil satu persatu tabel, tuple dari tabel dengan menggunakan kursor dan memprosesnya sesuai kebutuhan aplikasi. Nah, perintah dasarnya seperti ini ya. Di sini ada declare untuk mendefinisikan, kemudian di sini ada variabel name. Nah, ini untuk mendeklarasikan kursor. Kursor, kemudian nama kursornya. Nah, ini akan diambil dari mana? Misalkan ini diambil dari sebuah query ya. Nah, di sini ada blok yang akan dieksekusi. Diawali dengan begin dan ditutup dengan end. Nah, ini ya. Untuk membuka kursor kita definisikan dengan open cursor name. Kemudian di sini kita bisa lakukan perulangan dari hasil query yang tadi kita lakukan. Nah, dengan cara loop kemudian di fetch kursor name-nya apa, kita akan masukin ke variabel name-nya apa. Nah, akan keluar ketika apa? Misalkan kursor name-nya not found, jadi sudah kosong. Nah, ini baru setelah selesai semuanya dilakukan close kursor. Penjelasannya di sini ya. Nah, nanti teman-teman bisa ambil untuk lengkapnya di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, kita akan coba untuk contohkan ya. Nah, kita akan membuat dulu sebuah table. Nah, dari tabel itu kita akan coba untuk membuat kursor. Nah, misalkan saya memiliki table seperti ini. Saya akan create table namanya pegawai. Tabelnya di sini ada tiga field, ada ID pegawai, ada nama, kemudian ada gaji. ID pegawai ini sebagai primary key, tipe datanya integer. Kemudian nama, tipe datanya varchar 50. Gaji, tipe datanya integer. Kita akan coba create. Ini kita blok. Nah, sebelum di blok supaya tidak terjadi error, ini sebaiknya teman-teman remark dulu ya. Nah, karena agak sensitif untuk Oracle. Kita remark dulu seperti ini. Sudah muncul, kita coba jalankan. Nah, ini sudah jalan ya. Nah, berhasil. Kemudian kita akan coba insert datanya. Kita akan insert. Nah, datanya sudah masuk juga. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah kursor. Nah, caranya kita bisa declare di sini. Kita akan declare. Nah, di sini kita akan definisikan kursor. Namanya kursornya misalkan c underscore pegawai ya. Kita akan coba menggunakan pegawai karena kita membuat tabel pegawai. Oke, dari sini kita akan coba untuk kursor pegawai ini is ya. Kita tambahkan di sini adalah kita akan mengambil dari kita akan select ID pegawai ID pegawai ID pegawai kita ambil dari sini aja ya supaya tidak salah, dan nama ada gaji from pegawai. Nah, kita akan tambahkan di sini where nah, kita akan ambil yang
gajinya itu lebih besar sama dengan 10 juta ya. Kita akan ambil sini. Nah, setelah itu kita akan deklarasikan di sini. Kita akan buat, oh ini belum ke Beijing ya. Kita akan buat dulu di sini. Nah, di sini kita akan buat variabel yang namanya ID pegawai. Nah, kita akan ambil dari pegawai. Nah, kita akan ambil dari tabel pegawai ini ya. Kita akan ambil dari pegawai dot ID pegawai dan kita ambil tipenya. Ini sama ya, nama, gaji, kita juga ambil tipenya. Setelah itu kita bisa begin dan kita akan tutup dengan N seperti ini. Nah, sini kita akan definisikan open kursor. Kita akan open. Nah, kita yang akan kita open adalah ini ya, kursor pegawai. Setelah itu kita akan loop. Nah, yang mau kita loop, nah ini ya, versi pegawai, gajinya. Nah, kemudian kita akan exit when pegawai not found. Nah, setelah itu kita akan cetak nama pegawai dan gajinya dan kita lakukan end loop. Nah, setelah di end loop kita harus close ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan menggunakan seperti ini. Kita coba jalankan. Kita run. Nah, lihat ya, kita mendapatkan 3 data sesuai dengan data yang tadi kita masukkan. Kita juga tadi memasukkan 5, tapi kita menambahkan kondisi di sini. Nah, karena kita menambahkan kondisi, maka yang nilai-nilai yang di bawahnya ini tidak ikut, ya akan mengambil yang ini ya, 1, 2, 3 yang di atas 10 juta. Oke, untuk kursor kurang lebih seperti itu ya, cukup mudah. Jadi tinggal teman-teman modifikasi di dalam loop ini mau diapain. Nah, bisa jadi di dalamnya ada proses hitung, proses apa, kemudian melakukan aksi terhadap tabel, nah, dan terus diulangi sampai dengan datanya habis semuanya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.